For 36 years, IFGF has echoed the sound of gospel, the sound of love, truth, and God's calling for Indonesia and also the world. We believe the church is not just here to hear the voice of God, but to resonate His voice through every aspect of life. How we serve, how we love, how we shape culture, and how we become the salt and the light in the world. You may ask, what keeps us going? Whose voice are we resonating? What moves us? Is it the busy needs of the world or the still powerful voice of heaven? We believe resonance is rooted not in recognition, but in revelation. When we resonate God's voice, we don't just speak louder, we speak with kingdom authority. Jesus said, "On this rock I will build my church, and I give you the keys of the kingdom of heaven." We, as a church, believe that we are here to bring heaven to earth, to bring the power of Christ across all pillars of society. 36 years of impact, 36 years of touching lives with the power of the gospel. Art. Through IFGF Praise, we speak God's voice through lyrics and melodies, not for entertainment, but for transformation. Business. Through IFGF Marketplace, we build impactful businesses, entrepreneurs marked by the kingdom values and real-world outreach. And community. Through Serve the City and Global Mission, we become the hands and feet of Jesus, meeting needs and bringing restoration city by city. Digital. Through U-Channel, we carry God's voice across borders and screens, bringing hope with no limitation to the ends of the world. Education. Through Harvest Christian School, Sekolah Wahana Harapan, School of Technopreneur Nusantara, or we call SOTN, Harvest International Theological Seminary, we shape minds, perspectives, and hearts, equipping leaders grounded in truth and godly values. Family. Through our parenting and marriage masterclasses, we champion the home where God's voice first echoes. We build safe, loving spaces where the next generation can flourish. We also collaborate with Fokus Pada Keluarga and Generasi Inspirasi to create family-focused movement trainings, workshops all across Indonesia. Government. We believe that influence must be used to serve. We take part in disaster relief, community development, and programs that restore justice for the people. We collaborate with local authorities to bring real solutions and reflect God's heart in leadership and governance. Health. Through World Harvest medical initiatives, we bring healing to those in need. From remote villages to crisis zones, we provide free healthcare, clean water, and support for families with limited access to help. We believe that to care is to echo the compassion of Jesus. As we step into the next 36 years, we believe there are still so much more that God has in store for all of us. This is the resonance we carry. A voice birthed in heaven, lived out on earth. A voice that does not fade, but grows from generation to generation. From the house of God to the ends of the world. We will continue to resonate.
36 tahun kita diajak Tuhan untuk selalu resonate, bagaimana gaung daripada surga itu membentuk masa depan kita. Dan kita boleh mengucap syukur, kalau saya boleh berdiri di sini, I think ini semua bukan karya daripada manusia 1, 2, 3 orang, tapi all volunteers yang, ratusan yang setia 36 tahun ini melayani di rumah ini. Come on, beri tepuk tangan yang meriah, all the volunteers. All the pastoral, minggu demi minggu mereka datang jam 5 pagi di tempat ini atau di Karawaci. Setiap hari mereka berada di tempat di mana Tuhan panggil mereka, dan saya percaya bahwa ini adalah kita lakukan karena this is our home. Ini adalah rumah kita. Katakan kanan kiri semuanya, happy anniversary, katakan. Semuanya anniversary dalam kehidupan kita. Jadi apa sih, what is resonating in your life? Kalau hari ini suara Anda dan saya direkam di surga, apa sih yang terdengar paling kuat sendiri? Apa yang terdengar ini? Di antara 8 miliar, 8 billion voices in the world, which voice we will resonate with? Kita resonate dari voice yang mana? So today is a simple word, but is very crucial untuk kita semuanya bisa tangkap apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Matius 16 ayat 13 sampai 19, Anda bisa baca bersama dengan saya di Sarbini, di rumah maupun di Karawaci. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kalau kita melihat ini, kita menyadari Yesus sedang berada di tempat yang sangat very crucial, penuh dengan penyembahan berhala, very intellectual, very modern, Kaisarea Filipi. Tempat itu selalu menjadi tempat perjumpaan para tokoh demi tokoh. Surprisingly, dia berkatakan, let's do a survey. Menurut mereka, kata mereka, aku ini siapa? Survei dilakukan oleh murid-murid daripada Yesus Kristus yang resonate dalam perkataan dari ratusan atau jutaan orang pada saat itu mengatakan, mereka mengatakan kamu adalah Yeremia, kamu Elia, kamu John the Baptist. Ada yang mengatakan kamu salah satu di antara nabi itu. Itu kata orang ya begitulah. Lalu dia memberikan sebuah pertanyaan yang setiap murid daripada Tuhan Yesus Kristus dari dahulu sampai sekarang perlu menjawabnya. Sekarang gua ingin tanya, apa kata kamu? It's very personal, very direct after you mengatakan kata orang. Semua katakan kata orang. Semua katakan, sekarang tanya, kata kamu apa? Ini penting sekali. Kata kamu apa? Siapa aku ini? Resonate. Saya ingin ajak 3 prinsipal yang akan menolong kita semuanya. Kalau tidak, kita menggemakan suara orang, kata orang. Bangun gereja, kata orang. Untuk diterima, kata orang. Untuk supaya relevan, kata orang. Untuk bisa engage, kata orang.
Tapi kita harus belajar yang pertama, resonate built on revelation, not reputation. Jadi kita kalau mau menggemakan sesuatu, kita harus membangun di dasar daripada pewahyuan, bukan reputasi. Reputasi sih penting, but reputations always talking behind atau the back years ago what kind of person, reputasinya bagaimana, is nothing wrong with that. Tapi di sini saya ingin ngajak everything you want echo daripada surga, you have to build on revelation, not reputation. Bergaung dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Resonasi itu artinya bergaung, berdengung, bergema di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi suara siapa sih yang bergema dalam kehidupan kita ini? Matius 16 dikatakan ada suara yang di-drop daripada surga untuk dikatakan dengan jelas. Setelah semua kata orang, seorang Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. So, IGF Jakarta, suara siapa yang bergema dalam hidup dan pelayanan kita ini? Suara siapa sih yang bergema itu dalam journey in life? Suara siapa yang bergema di dalam kita membangun kehidupan rumah tangga kita masing-masing? Pada waktu Simon mengatakan demikian, ada resonansi dari surga yang dikatakan lewat putranya Yesus. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-17, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku. Berbahagialah engkau Simon Petrus. Zaman now ini, banyak orang ingin membangun di atas reputasi, nggak salah lah, branding lah, follower berapa banyak lah, statusnya apalah, ya gelar, opini, dan sebagainya. Tapi kita harus tahu nih, karena Kristus tidak membangun gerejanya di atas reputasi, even reputasi murid-muridnya. Dia tidak membangun itu. Ia membangun gerejanya di atas pewahyuan daripada Bapanya di surga. Yang percaya katakan amin. Bukan reputasi daripada manusia, even murid-muridnya. Pada waktu dia mengatakan demikian, Simon ingat nih, my father revealed this to you. Dan dia mengatakan, setiap resonasi daripada pewahyuan Tuhan, membuat kehidupan Anda dan saya ini dikatakan berbahagialah. Berbahagialah engkau. Semua katakan, berbahagialah engkau. Katakan kanan kiri yang di Karawaci, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Dari kata makarios, artinya diberkati, sejahtera, makmur. Itu kata-kata makarios. Itu adalah masterpiece daripada khotbah Yesus Kristus di Matius 5. Berbahagialah, berbahagialah, makarios. Jemaat, ini adalah keadaan batin yang penuh sukacita karena seseorang hidup dalam kehendak dan wahyu daripada Bapa surgawi. Berbahagialah, berbahagialah. Ini adalah keadaan batin, bukan bahagia oleh karena materi, diberkati, prosperity, dan sebagainya. Tapi dia batinnya ini mengalami sejahtera yang luar biasa. Maka itu dikatakan, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Karena ada seseorang yang disebut muridnya, hidup dalam posisi penerima wahyu daripada surga sendiri. Jadi orang yang berbahagia itu bukan karena reputasi, tapi dia berdiri di atas revelation daripada Bapa surgawi. Itu yang membuat Anda tidak tergoyahkan. Karena saat Anda berdiri di atas dasar pewahyuan, Anda dan saya, hidup Anda tidak akan tergoyahkan. Very strong di dalam perjalanan kita semuanya. 36 tahun ini
saya ingin ajak untuk kita semuanya. Tidak sekedar reputasi. Tadi kan ceritakan kalau reputasi 36 tahun achievement apa, ya oke lah gitu ya. After all kita menyadari itu bukan karya manusia semata-mata, tapi daripada Allah. Tapi Revelation membawa kita in the future. Dalam journey Anda dan saya, orang-orang yang bahagia itu orang yang hidup dalam posisi penerima wahyu. Pagi hari saya ingin tanya kepada Anda semuanya, apakah Anda siap untuk menerima wahyu daripada Bapa di surga itu? Sehingga kita tidak membangun kata orang 36 tahun yang lalu begitu. Kata seseorang kalau di Jakarta ICF ya begitu. Kata orang, saya jumpai seringkali volunteer atau leaders, kok kenapa kamu gitu? Ya karena dulu-dulu kita udah melakukan begitu sih. They always build from the past. Nah, Anda dan saya diajak untuk membangun di dalam pewahyuan daripada Bapa Sorgawi. Reputasi adalah apa yang orang lain pikir tentang kita. Tapi pewahyuan adalah apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi kita perlu memikirkan apa sih yang Tuhan katakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dibangun seperti apa? Doa saya IFGF tidak dibangun oleh karena pencitraan, oleh karena social media. Jemaat 10 dibuat 100 karena pencitraan. It's the reality dalam kehidupan kita. Oleh karena kita 36 tahun, bahkan seterusnya doa saya untuk kita dibangun di atas pewahyuan. Jadi jangan jadi gereja yang sibuk membangun nama. Tapi lupa membangun dasar. Do not sibuk nama-nama mempertahankan. Tapi nggak punya revelation. Ekonya eko the past. Masih ingat? Orang-orang dulu saya pelayanan, dulu om begini, dulu aktif begini ABC. But now, Revelation akan menolong kita untuk menuju di masa yang akan datang di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Jadi gereja yang nggak sibuk membangun nama. Ini doa saya. Tapi jadilah gereja yang sibuk membangun dasar. Makanya tadi Pastor Andi luar biasa. Yuk, waktunya grow. Ada posisi yang begitu dahsyat di dalam journey kita semuanya. Minggu yang lalu Pastor Daniel udah ngajarkan. Orang-orang berbahagia itu kalau Anda sepak bola, Anda basket, Anda punya posisi, Anda stand kalau Anda mau shoot. Kalau Anda golf, last week PDR ngajarkan itu ya. Bagaimana posisi untuk mulai swing dan lain sebagainya. Dia nggak bisa mengajarkan sepeda karena itu bukan hobi dia, itu ya. Jadi jelas sekali. Kalau sepeda saya tahu nggak posisi, bentuknya aja udah kelihatan. Dilap atau tidak itu posisi sepeda, dirawat atau tidak. Maka itu jangan heran kalau orang hobinya sepeda, sebelahnya istrinya sepedanya bisa digantung di kamar mereka. Karena dia ngelihat posisi, dia mau punya imajinasi. A position. Itu makarios. Orang-orang yang makarios. Orang-orang yang dikatakan berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. 36 tahun bahkan yang akan datang, saya berdoa supaya Anda menjadi orang-orang yang makarios. Orang-orang yang katakan berbahagialah engkau. Katakan kanan kiri Anda, berbahagialah engkau. Beri tepuk tangan dong, berbahagialah kamu nih. Berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Jadi jangan sibuk lah ya, karena the next years semuanya dibangun lihat viral. Ngelihat gereja viral gimana, tuh enak. Pastor Andi, all the pastoral team, ini pesan daripada saya sendiri. Jangan bangunlah di atas viral-viral semuanya. Tapi bangun dengan mendengar suara daripada Bapa. Ngikuti revelation. You will be relevant the rest of your life. Ada amin. So, yang kedua resonate. Form in the secret place. Jadi kalau mau menggema, itu dibentuk di tempat tersembunyi. Ini kehidupan daripada Samuel yang menjadi tema dalam tahun ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jadi Resonate itu tidak dibangun oleh karena viral orang, tapi Resonate ini adalah orang-orang yang dibangun di hidden places. Tempat yang sangat secret sekali. Tidak terdengar. Tapi pada waktu appointing time, itu gembanya akan bertahan dalam kehidupan daripada kita semuanya. Saya nggak pernah nyangka saya juga jadi hamba Tuhan. Nggak pernah menyangka. Saya pernah katakan last month ya, saya ketemu teman saya kan masih ingat. 30 tahun. Jarang ketemu, dia teman saya waktu SMA, waktu saya nakal sekali. Saya sebenarnya mau nunjukin video saya yang jahat-jahat, tapi saya berdoa kata Roh Kudus jangan, karena kamu telah aku basuh dengan darahku yang mahal itu. Tapi teman saya karena ketemu saya, itu ya dia ceritakan, Jim aku ingat kamu dulu, kamu ini orangnya jahat banget. Ketemu teman lama, dikatakan jahat. Aku ingat kamu waktu kita kita camping di Kopeng, kamu bawa kambing, kamu dengan peso lalu buat sate kambing, enak banget. Lalu ada gerombolan anak-anak kepingin sate kambingnya, lalu kamu kasih coba, dia coba. Setelah dia makan, kamu tagih mereka sehingga yang bayar mereka bukan kita semuanya. Memang kamu pintar tapi kamu ini jahat. Dia ceritakan semua, aku masih ingat waktu kamu tuh mabuk, ingat gak kamu mabuk, kamu masuk selokan, kamu jam 4 pagi ngetok-ketok rumah saya, sampai aku dimarahi cici aku, tapi aku nggak bisa nolak karena kamu mabuk, kamu jahat banget. Aku masih ingat semua dosa-dosa kamu, kalau semua nggak nurut kamu, tangannya kamu soloti dengan rokok kamu. Kamu memang jahat. Nggak ketemu years ago menceritakan kejahatan saya. Fakta. Tapi dia lupa, dia nggak tahu pada waktu saya di secret place, dibentuk oleh Tuhan, mengalami pertobatan. Dia nggak pernah tahu pada waktu saya cuci-cuci WC, waktu saya mau menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Dia tidak tahu pada waktu saya dihina begitu banyak orang. Dia tidak pernah dengar pada waktu mertua saya sendiri nggak yakin kalau anaknya akan kawin dengan pendeta akan hidup bahagia. Dia nggak dengar itu semuanya. Tahunya yang di publik akan dosa-dosa saya. Tapi saya ingin ingatkan kalau kita ingin menjadi gema daripada Tuhan, the secret places, tempat yang luar biasa. Lihat kehidupan daripada Daud sendiri. Dia adalah the carriers of heaven voice. Dia pembawa gema daripada surga itu. Dia rendah hati saat diabaikan. Ingat pada waktu Samuel mencari raja, dia nggak ada list, dia tidak line up sebagai calon raja. Tapi dia tidak pahit hati. Dia nggak peduli. Dia tetap memimpin I Care-nya dengan setia. Dia mengembalakan semuanya brother-nya line up calon raja. Dia tidak diperhitungkan. Dia nggak masalah. Dia setia dalam perkara yang kecil dalam kehidupan kita. Listen, seringkali pewahyuan seringkali datang pada hati yang tidak menuntut posisi, guys. Seperti Daud, dia nggak menuntut. Dia diabaikan, dia nggak peduli. Dia tetap mengembalakan domba-domba. Dia setia dalam perkara yang kecil. Seringkali saya jumpai bahwa revelation itu biasanya datang di tempat-tempat yang mungkin tidak biasa. Di tempat-tempat yang ada tanggung jawab tapi dia dilihat oleh manusia. Tapi dia tanggung jawab gak lihat, gak dapat spotlight. Tapi dia setia melakukan dalam perkara-perkara yang kecil. Dia biasanya menyembah dalam kesunyian, bukan dalam sorotan. Jadi dia jago, bukan dalam hari Minggu. Dia jago every single day worship him. Audiensnya cuma bapaknya di surga. Dia tidak peduli sorotan. Dia melakukan his worship time alone with him. Ingat, Daud itu diurapi di depan orang, yes. Tapi dibentuk di belakang. Dibentuknya di belakang.
Nobody knows. Nobody knows. The next 36 years, doa saya begitu banyak ribuan orang-orang yang Tuhan sedang bentuk in the secret place. Step by step. Tidak menuntut posisi. Itu saya witness 36 tahun ini. Di IFGF tidak ada struggling untuk mencari kekuasaan atau posisi. Dia disiapkan di tempat yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Maupun kehidupan publik. Seringkali teman-teman, God itu reveal himself to the heart. He has formed in the hiddenness. Dia siapkan. Dia menyatakan kepada hati di mana dia telah bentuk di tempat yang tersembunyi. Pribadinya, rahasianya, kelihatannya nggak dilihat, tersembunyi, tapi dia reveal. Secara luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang hatinya dibentuk in the secret place itu sendiri. Maka itu nggak heran. Pada waktu Daud mengatakan dalam Mazmur 27, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dia nggak ada sorotan, I just want one thing. Untuk kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia mengatakan dalam Mazmur 84, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, in the secret place. Maka itu dia mengatakan, hatiku, aku telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Ini adalah kehidupan orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Maka itu doa saya, jadilah seperti Daud di dunia yang penuh dengan Eliab. Samuel ngelihatnya Eliab, gagah, orang anak pertama, everything is organized. Tapi Tuhan mengatakan, bukan itu. Find out somebody else. Ini begitu dahsyatnya. Daud, dia biasa menyembah Tuhan secara pribadi. Dia udah disiapkan untuk membawa Israel kembali memuliakan Tuhan. Nah, warisan daripada Daud itu bukan tentang penampilan atau posisi, tetapi hati yang menyembah Tuhan. That's orang-orang yang membawa gema surgawi di akhir zaman itu. Maka itu dia nggak heran lah ya. Lagu-lagunya, mazmur-mazmurnya, waktu dia mengatakan, selidiki aku. Masih ingat lagu itu saya? Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ini waktu dia sendiri hanya cuma itu. Selidiki aku. Kau yang menilai aku Tuhan. Aku benar enggak? Masih ada yang tersembunyi enggak? Doa saya supaya Anda menjadi orang-orang yang makarios. Jangan di rumah Tuhan masih struggling. Sudah 36 tahun itu udah waktu-waktunya ganteng, cantik. Keluarga muda dengan 2-3 anak. Ready to take the world. Dunia mengatakan life begin at 40. Yes, no. Tapi sesungguhnya life begin when you receive revelation. That's what life begin. Don't pursue just reputation. Jangan struggling just reputasiku apa. Tetangga punya mobil, aku punya mobil. Tetangga 2 mobil, aku perlu 3. That's all reputation. Endingnya ada. Experience-nya ada. But revelation akan membawa Anda sampai kekekalan. Maka itu dia mengatakan dalam Mazmur 139. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi,
Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Where's the best training ground? Selidikin aku. Are you faithful in the small community? Are you transparent? Are you belong? Atau Anda mau belongnya hanya di public ini saja? Setelah itu, it's my own business. Are you care about your reputation? Atau Anda hari ini minta Tuhan revelation yang segar untuk Anda dan saya? Listen, you are created in secret for a purpose that cannot be hidden. Jadi Anda memang di tempat yang tersembunyi, dibentuk, diciptakan untuk tujuan yang tidak dapat disembunyikan. Jadi jangan sekedar, diem aja. Mulailah, mulai. Jangan diem, ayo bergema. Katakan kanan kiri, jangan diem ya mulai sekarang. Jangan diem ya. Ayo bergema. Katakan kanan kiri, jangan diem ya. Yang di Karawaci saya belum dengar dari sini, jangan diem ya. Bergema ya. Ayo bergema ya. Minggu depan ya. Jiwa-jiwa baru ya, keluargaku ya, mertuaku ya, yang selama ini aku sakiti, aku akan maafkan, doakan, datang jam 11 ya, second service ya, Sabtu grow ya. Jangan diam, semua katakan jangan diam. Ayo bergema. Katakan kanan kiri Anda, depan belakang, jangan diam, bergema. Yang terakhir, resonate the voice of heaven. Resonate the voice of heaven. Maka itu kita katakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Semua katakan 1, 2, 3. The voice of heaven, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. I'm so excited. Come Lord. So, Anda nggak cuma doa begitu, dia nggak terlengkapi. Matius 16 ayat 18, I will build my church. Anda adalah gerejanya. Ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang bisa katakan amin. Jadi Anda dikasih kunci nih guys, gak sekedar ngomong begitu saja, gak ada toolsnya. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Maka itu dikasih kunci, saya coba menolong kita semuanya based on revelation. Kunci apa sih Pastor Jimmy? Bagaimana kita bisa membangun gereja? Not Sunday, that's a ritual. Sunday, membangun gereja yaitu diri kita di dalam area-area yang di luar. Art, business, community, digital, education, family, government, and health. Ini adalah kunci-kunci yang Tuhan berikan untuk para makarios. Orang-orang yang punya pewahyuan daripada Allah. Dia nggak sebarang. Orang tidak pernah ngasih kunci kepada orang yang tidak dipercayai. Trust me lah, itu very simple to understand lah. Tapi kalau ada semakin mempercayai orang, kunci kasih, semuanya dikasih. Orang yang paling saya percaya di dunia ini selain Tuhan Yesus adalah Yeni Untoro. Itu dia punya kunci semuanya itu ya. Dia punya kunci. Mau saving saya dia punya. Nggak ada yang tersembunyi. Jangan kamu nyanyi selidikilah aku Tuhan. Masih menyembunyikan sesuatu kepada istri atau suami kamu. Katakan kanan kiri, hari ini aku bertobat. Yang di Karawaci gua bertobat. Kalau enggak, you nggak dapat kunci, cuman ketuk-ketuk terus. Ya ada ya ketuk dapat, tapi kelamaan. But the key, orang-orang dipercaya, art, business, semuanya diberikan kepada Anda semuanya. IFGF tidak dipanggil hanya resonate di altar hari Minggu, tapi di seluruh arena kehidupan. Dapat akses, dapat otoritas, dan tanggung jawab. Jangan bergema hanya di mimbar, pulpit, tapi bergemalah di public arena. From now on, I commission Anda semuanya untuk mulai berjalan bersama-sama.
jadi manusia-manusia yang tegar, terang dan garam. Ini udah message 36 tahun. Ini doktorat degree saya, temanya cuman ini saja. Gimana kunci-kunci semuanya. Today, hari ini ya saudara ya. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman. Ada assignment, ada penyertaan. Setiap tugas, istri saya, setiap tugas diberikan selalu ada janji, penyertaan, dan pertolongan daripada Tuhan. This is the Great Commission. Beri tepuk tangan dong untuk all the pastoral team ini. Luar biasa. 36 years of impacts. 36 tahun impact dan we are just getting started. Kita baru mulai nih guys, come on. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, we just started. Ada satu slide lagi, ini adalah deklarasi kita bersama-sama para prajurit Makarios. Ada satu slide yang saya ingin jadikan ini sebagai deklarasi dan doa kita kepada Tuhan. Bersama-sama, yang di Karawaci bisa bangkit berdiri, yang di rumah bisa bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami IFGF Jabodetabek. IFGF adalah gereja yang dibangun atas pewahyuan, bukan reputasi. Kami dipanggil bukan hanya untuk mendengar, tapi menggemakan. Kami memegang kunci dan kami membuka kerajaan surga di dunia. Untuk Kristus, untuk generasi, dan untuk kemuliaan Tuhan. Oh, yes. Amin. He is good, Lord, you are good, Lord, you are good, Lord, you are good. Bless every one of us. Let's sing, Lord, you are good. Come on, come on. Ya, tepuk tangan sekali lagi, Maria. All the teams. Yes, yes, yes. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.